pekerjaan-pekerjaan mana saja yang waktunya sangat ketat, tidak boleh terlambat 1 hari pun. Kemudian kita akan menemukan item-item pekerjaan manakah yang mempunyai toleransi waktu, gitu ya. Ini nggak apa-apa, nggak selesai sekian hari, ini maksimal boleh selesai sekian hari. Nah, kita coba terangkan bagaimana teorinya untuk membuat jalur kritis dalam critical path method. Tuhanmu satukan jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kita menentukan jalur kritis dan bagaimana pola kerja critical path method itu seperti apa, gitu ya. Nah, saya terangkan bagaimana langkah-langkahnya atau bagaimana teorinya critical path method itu. Nah, critical path method ini menjadi penting kita gunakan orang-orang lapangan, orang-orang bagi engineer, ya. Khususnya di sini bagi manajemen, critical method itu sangat berarti, sangat penting apabila suatu proyek itu sangat terikat dengan waktu. Maksudnya waktu targetnya itu sangat cepat. Nah, maka ini sangat membantu menggunakan diagram path method ini. Nah, menggunakan diagram path method itu akan kita temukan pekerjaan-pekerjaan mana saja yang waktunya sangat ketat, tidak boleh terlambat 1 hari pun. Kemudian kita akan menemukan item-item pekerjaan manakah yang mempunyai toleransi waktu, gitu ya. Ini nggak apa-apa, nggak selesai sekian hari, ini maksimal boleh selesai sekian hari. Nah, kita coba terangkan bagaimana teorinya untuk membuat jalur kritis dalam critical path method. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini masih terlihat ini slide-nya. Slide saya terlihat, teman-teman sekalian? Ada Pak, terlihat Pak, terlihat. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Ini adalah contoh diagram critical path method, ya, atau diagram path atau CPM, gitu ya, atau critical path method. Ini aturannya adalah bahwa satu kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah. Nah, jadi bukan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Pekerjaannya bukan itu. Tapi item pekerjaannya diwakili oleh A, B, C, D dan seterusnya. Yang dimana A itu nanti kita harus definisikan itu adalah pekerjaan apa, B pekerjaan apa, dan C pekerjaan apa. Maka di dalam satu anak panah ini harus disertakan jumlah atau target waktu selesainya berapa hari, pekerjaan A berapa hari, contoh di sini 10, dan B 8 hari, dan B 15 hari. Ini artinya pekerjaan A, B, C ini dimulainya bersamaan, ya, dimulainya bersamaan, tetapi selesainya dalam waktu yang berbeda-beda. Contohnya A hanya 10 hari, B hanya 8 hari, dan B hanya 12 hari. Nah, ini berarti masuk ke kategori hubungan ini menyatakan pekerjaan A baru bukan, hubungan ini menyatakan dapat disebutkan. Nah, ini berarti kategoris ABC itu kategori start to start, ya. Nah, jika anak panah seperti ini, jika misalnya ini mengartikan bahwa ABC adalah SS atau start to start. Oke, kalau dengan D ini berarti finish to start. Setelah pekerjaan A finish, baru pekerjaan D bisa mulai. Atau B dengan E, B dengan F, ini finish to start. Apabila pekerjaan B selesai, pekerjaan E dan pekerjaan F baru bisa mulai. Sedangkan pekerjaan E dan pekerjaan F ini adalah start to start, bisa dimulai secara bersamaan. Walaupun waktu selesainya berbeda. Pekerjaan E waktu selesainya 27 hari misalkan.
kemudian pekerjaan F waktu selesainya 7 hari. Nah, angka ini ya, angka 10, 8, 12 dan lain sebagainya bisa dinyatakan dalam waktu satuan jam, bisa dalam satuan hari, bisa dalam satuan minggu, dan bisa juga dalam satuan bulan. Ya, tergantung apa lamanya waktu pekerjaan tersebut, kemudian kita aplikasikan ke dalam satuan jam, atau satuan hari, atau satuan minggu, atau satuan bulan. Oke, kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita menunjukkan jalur kritis ya? Dari langkah di teori tadi bahwa satu anak panah diwakili satu item pekerjaan, dan kemudian teorinya bagaimana cara mengerjakannya. Oke, contoh misalkan ya, berdasarkan kita dalam menentukan metode bar chart bahwa pekerjaan A itu harus selesai dalam waktu 10 hari, pekerjaan B 8 hari, pekerjaan C 12 hari, dan seterusnya, maka kita aplikasikan dalam CPM. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan satu pasti start, satu kedua ini pekerjaan urutannya ya, urutan pekerjaan. Apakah semua CPM harus 8 urutannya? Tidak, ya itu tergantung kebutuhan. Bisa kurang dari 8, bisa juga lebih dari 8. Nah, pekerjaan A, B, C, dan seterusnya, seperti ini langkah-langkah membuatnya. Yang kemudian juga ada pekerjaan dummy, ada dummy 1, ada dummy 2, yang ditandai oleh garis-garis putus seperti ini maksudnya adalah pekerjaan dummy. Maksudnya pekerjaan dummy itu bagaimana? Pekerjaan dummy itu adalah urutan pekerjaan ketiga dan keempat ini saling berkaitan, tetapi tidak signifikan akan mempengaruhi ke total waktu pelaksanaan. Atau 5 dengan 7 ini saling berkaitan sebetulnya, tapi ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap total waktu penyelesaian. Itu dummy ya. Nah, setelah seperti ini maka A tadi kita masukkan berapa? 10 hari, B 8 hari, C 12 hari, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Nah, yang selanjutnya di sini 0 itu berarti mulai ya, start pasti 0. Baru ini di apa? Lingkaran itu dibentuk menjadi 3 bidang seperti ini ya, 3 bidang. Di bidang ini menunjukkan urutan pekerjaan, kemudian bidang ini menunjukkan berapa lama waktu start gitu ya, dari mulai start. Contoh yang kedua ini 10, berarti ini urutan kedua atau pekerjaan B ini dikerjakan setelah waktu 10 hari ya, atau setelah pekerjaan A selesai. Maka disinilah waktunya dicatat menjadi 10. Begitu juga yang 3, ininya 8, yang C 12. Nah, sama seperti ini. Nah, sedangkan urutan kelima, ini 35. Kenapa 35? Karena urutan kelima itu akan tergantung pekerjaan D dan pekerjaan E. Nah, di mana dicatatnya? Berapa dicatatnya? Di sini yang D atau yang E? Nah, tentu ini yang terlama yang dicatat. Yang terlama itu yang mana? Yaitu pekerjaan B 8 hari ditambah pekerjaan E 27 hari. 27 ditambah 8 adalah 35. Nah, itu yang terbesar berarti yang kita catat di sini. Ya, karena kalau pekerjaan D ditambah pekerjaan A ini baru 32. Ya, masih lebih lama pekerjaan B ditambah pekerjaan E. 8 ditambah 27. Oke. Selanjutnya pekerjaan F. Pekerjaan nomor 6 adalah B ditambah pekerjaan F, 8 ditambah 7. Seterusnya sama seperti itu ya. Semuanya sama seperti itu. Nah, baru kemudian bagaimana menentukan angka di bawahnya ya. Karena yang mempunyai jalur kritis itu adalah yang mempunyai angka sama antara angka atas, contoh di sini angka atasnya contoh yang pekerjaan akhir dia yang 8, ini 50, di bawahnya pasti harus 50. Ya, nah ini adalah merupakan kategori pekerjaan yang kritis apabila menemukan angka atas dan angka bawah itu sama, maka urutan pekerjaan itulah yang kritis, ya nggak boleh lewat.
nggak boleh waktunya terlambat 1 hari pun gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan angka di bawah seperti ini gitu ya. Cara menentukan angka di bawah seperti ini kalau di nomor kita caranya adalah ditarik. Kalau yang pertama menentukan angka di atas itu dimulai dari setar ya. Kalau menentukan angka di bawah ini dimulai dari finish. Finish sampai setar. Kebalikannya ya. Kalau angka di atas tadi dimulai dari setar ya, kalau angka di bawahnya kita mulai dari finish. Contoh ini. Pekerjaan urutan kelima ini ditarik dari finish ya, dari finish ke setar. Ini finishnya adalah 50 hari gitu ya. Nah, apabila 50 hari dikurangi 15, maka di sini 35. Nah, berarti ini kategori kritis nih. Yang urutan kelima ini kategori kritis karena angka atas dengan angka bawah sama. Kemudian yang keenam itu bagaimana menentukan di sini angkanya 30. 30 adalah dari angka 50 dikurangin 20, maka di sini 30. Nah, ini beda angka atas dengan angka bawah. Berarti ini bukan kategori yang kritis. Ya. Selanjutnya, ini 50 dikurangin 8, ini 42. Ini berbeda angka atas dengan angka bawah. Ini juga mengartikan ini bukan urutan yang kritis. Nah, kemudian ini yang kedua di sini di bawahnya ininya adalah 13. 13 itu dari mana? Dari sana 35 dikurangin 22, maka di sini 13. Kemudian yang ketiga yang di bawah ini adalah 35 dikurangin 27. Berarti di sini 8. Nah, ini berarti masuk ke kategori jalur kritis. Angkanya sama, atas dan bawah. Begitu yang keempat, sama caranya. Dan ini pasti 0 karena di sini kurang ini pasti 0, ini kurang ini pasti 0. Kemudian 10 kurangin 10 pasti 0. Maka mulai jalur kritisnya adalah dimulai dari setar. Maka jalur kritisnya adalah maka jalur kritisnya adalah ini. Ini jalur kritis. Nah, inilah jalur kritis, bahwa yang jalur kritis itu ada urutan 1, urutan 3, urutan 5, dan urutan 8 ya. Artinya pertama-tama setarnya nggak boleh telat, kemudian urutan ketiga ini di 8 hari waktunya nggak boleh telat, kemudian urutan kelima total waktunya 35 hari nggak boleh telat, urutan ke-8 total waktunya 50 hari nggak boleh telat ya. Nah, yang selanjutnya kita bisa mengetahui waktu slack. Kegiatan slack atau waktu slack itu adalah urutan pekerjaan yang masih mempunyai toleransi waktu gitu ya. Contoh ini pekerjaan A karena 10 dibanding 13 itu berbeda, maka ini punya waktu toleransi 13 hari. Artinya apa? Artinya urutan kedua ini sebetulnya diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 13 hari, ini masih nggak ada masalah. Maka di sini waktu slacknya adalah 3. Nah, itu cara menentukannya ya. Sedangkan kerjaan B, ini waktu slacknya 0. Ini nggak ada toleransi lagi. Nggak boleh maksimal dari 8 hari harus selesai. Ya. Kerjaan C, ini 12 kurang 9, waktu slacknya ada 7. Nah, ini punya toleransi waktu 7 hari, artinya ini dikerjakan, diselesaikan dalam 19 hari, sebetulnya ini nggak masalah. Nah, itu yang dimaksud dengan waktu slack. Maka setelah kita buat diagram PET atau metode critical PET method, kita akan menemukan urutan pekerjaan mana yang sama sekali tidak boleh meleset dalam penyelesaiannya, kemudian urutan pekerjaan mana yang masih mempunyai toleransi waktu. Gitu, dan masing-masing berapa lama toleransi waktunya. Nah, itu selanjutnya ini tentang membuat kurva S, ini sudah dibahas di sesi 14. Contoh ini metode kurva S yang dibuat secara manual, mana setiap titik waktu ini adalah setiap titik-titik bobot ini adalah menyampaikan
bobot progres setiap periode. Bobot progres setiap periode ini adalah hasil akumulasi dari penjumlahan masing-masing periode. Ya, ini sudah sampaikan. Ini juga metode manual. Nah, ini metode bar chart gitu ya, penentuan penjadwalan proyek. Dan ini adalah sistem otomatis menggunakan kurva S. Contohnya adalah seperti ini. Di sini periodenya berapa, kemudian ini progres rencana kumulatifnya. Nah, untuk bisa mendapatkan metode bar chart kurva S, maksudnya grafik kurva S seperti ini progresnya harus kita buat kumulatif ya. Saya rasa itu hal penting yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Cuman sebelum saya masuk ke sesi diskusi, saya ingin sampaikan tentang UAS terlebih dahulu. Saya UAS-nya dalam kesempatan ini adalah project ya.